Shalom anak-anakku kelas 6. Kita ketemu lagi di ibadah online. Kita masih tetap online ya anak-anakku. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati dan selalu ada bersama kita. Kita mulai doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami akan ibadah online lagi. Tuhan tolong kiranya ibadah ini akan menyemangati kami, iman kami terus bertumbuh. Dalam nama Yesus kami semangat. Kami adalah murid-murid Yesus yang setia. Amin. Kita nyanyi ya, saya mau ikut Yesus. Setia sampai akhir ya. Halo anak-anakku, semangat nyanyi ya. Nyanyi setia ikut Yesus, setia sampai kapan? Selamanya. Oke? Nyanyi bareng ya. Semua bernyanyi memuji. Situasi apapun setia indah ya, setia intim dengan Tuhan, setia untuk ibadah online, setia baca Alkitab, setia berdoa, dan setia melakukan perbuatan baik menyenangkan Tuhan ya. Nyanyi ya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Inilah kerinduanku bersamamu ya Tuhan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Semangat setia sampai akhir hidup. Bermazmur 47, 7-9 ya, bermazmur. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja, bermazmurlah
seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Adik-adik kelas 6, hari ini kita membahas tentang kesetiaan dan juga pengkhianatan. Disiapkan dulu ya Alkitabnya, disiapkan dulu buku-bukunya, hati dan pikiran kita untuk kita belajar firman Tuhan pagi ini. Walaupun kita belum onsite di Rumah Berkat, tapi masih online, tetap semangat, tetap setia dong. Seperti teman-teman yang lainnya yang pasti sudah menunggu, dan juga kakak percaya kalian di rumah pasti menanti-nantikan. Ups, lupa, kita belum salam. Halo, selamat pagi semuanya. Shalom, sehat kan ya? Masih dalam keadaan yang prima pastinya, dan tentu menunggu-nunggu acara sekolah minggu hari ini, karena kita sudah siap mengisi rohani kita dengan hal-hal firman Tuhan yang benar. Bersama Yesus memberitahu murid-muridnya, malam ini kalian semua akan meninggalkan aku. Petrus menjawab dengan berani, aku tidak. Aku takkan pernah meninggalkanmu, Yesus. Yesus menghela napas. Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal aku. Lebih baik aku mati daripada berbuat itu, jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. Tunjukkan padaku jalan lain, doa Yesus. Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu. Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. Akulah yang kalian cari, kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali.
Ngomong-ngomong tentang pengkhianatan, cerita tentang pengkhianatan bukan hanya terjadi di akhir-akhir ini saja. Zaman dulu saatnya Yesus ada di dunia, itu sudah ada loh pengkhianat seperti itu. Contoh kasusnya Yudas ini, dia adalah orang paling dekat yang mengkhianati Yesus. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang kenal intim dengan Tuhan Yesus, yang dekat dengan Tuhan. Dalam waktu 3 tahun itu, Yudas telah mengerti pengajaran yang Yesus lakukan. Yudas telah mengerti mukjizat-mukjizat dan keseharian Tuhan Yesus. Nah, tentunya Yudas adalah orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Namun diceritakan di dalam Alkitab, karena iblis telah merasuki Yudas, masuk ke dalam Yudas, Yudas menjadi orang yang berkhianat. Dan pada akhirnya Yudas membuat kesepakatan dengan para imam-imam untuk membunuh Tuhan Yesus. Tuhan sudah mengingatkan Yudas untuk berjaga-jaga dan setia kepada Tuhan Yesus, tapi dia tidak mengindahkannya, sehingga membuat dia jatuh dan dia mengkhianati Tuhan Yesus demi uang. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kakak tanya kepada kalian, menurut kalian tentang cerita ini, kita kan menyebut tadi pengkhianat, berkhianat, temanya kan itu. Menurut kalian apa sih berkhianat itu? Nah, sebagian dari teman-teman kelas 6 sudah ada yang memberikan pendapatnya. Silakan. Menurut saya itu seperti perbuatan yang tidak setia. Khianat adalah perilaku orang yang tidak menaati janjinya. Tidak pernah. Tidak sih. Pernah, ceritanya ada teman yang meminjam buku dan berjanji akan mengembalikannya besok. Tetapi setelah 2 hari dia tidak mengembalikannya sama sekali. Pernah dulu punya teman baik, terus lama-lama dia seperti menjauhiku dan tidak mau berteman lagi denganku. Karena seseorang sudah tidak menghargai kita lagi. Karena berubah pikiran menurut saya. Mungkin yang berkhianat bisa menyesal. Yang dikhianati sudah pasti sakit hati dong. Efeknya bagi pengkhianat adalah pengkhianat itu akan dijauhi dan tidak dipercaya oleh orang lain. Efeknya bagi orang yang dikhianati adalah merasa sedih dan kecewa terhadap orang yang sudah mengkhianatinya. Dari jawaban kalian tadi, sudah bisa disimpulkan bahwa berkhianat itu menyebabkan hubungan yang dahulunya erat menjadi retak dan membawa beberapa, bahkan banyak dampak negatif dari yang namanya berkhianat. Oleh sebab itu, berjaga-jaga itu mutlak dilakukan. Jangan sampai kita merusak hubungan yang harusnya dekat menjadi hubungan berkhianat, supaya iblis tidak masuk ke dalam diri kita dan kita tetap memiliki hubungan yang baik, baik itu dengan teman maupun dengan Tuhan Yesus dan dengan semuanya. Tentang cerita pengkhianatan Yudas ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan itu adalah hal yang mutlak yang harus dijaga. Menjaga kesetiaan harus dilakukan dalam keadaan sadar, berjaga dan terjaga. Kesetiaan memerlukan perjuangan, dan itulah yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus. Di dalam hidupnya di dunia, Tuhan adalah satu pribadi yang setia kepada Bapa, sehingga dengan kesetiaannya Tuhan Yesus rela mati untuk kita semua, menggenapi janji-janji yang dituliskan Bapa. Nah, kakak ingin dengar pendapat adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana sih pendapat kalian itu tentang kesetiaan? Mari kita lihat beberapa pendapat berikut ini. Setia adalah menepati janjinya kepada orang yang dijanjikan dan selalu tidak mengingkari janjinya. Setia adalah cara kita mempertahankan hubungan dalam waktu yang lama. Shalom teman-teman, menurut pendapat saya, setia adalah dalam kondisi susah, senang, sedih, bahagia, tangis, dan tawa, dan kondisi apapun itu juga, kita tidak akan berpaling kepada
berkomunikasi dengannya lewat WhatsApp. Setia kepada Tuhan dengan cara beribadah, berdoa dimanapun dan kapanpun berada, membaca renungan, dan membaca firman Tuhan. Setia kepada sahabat selama bertahun-tahun. Bahagia karena bisa setia selama bertahun-tahun. Bahagia seakan Tuhan ada di dekat kita. Perasaan saya kadang sedih, kadang senang. Senang ketika masih bisa berkomunikasi dan bertemu secara tatap muka. Sedih karena jarak kita berjauhan. Pesan saya untuk menjaga kesetiaan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, baca Alkitab, sering berdoa, menyanyikan puji-pujian. Menurut saya itu hal-hal yang dapat menjaga kesetiaan untuk tetap setia dengan Tuhan. Berdoa, baca firman, dan rajin ke gereja. Selalu taat akan perintah Tuhan, tidak mengingkari janji, dan selalu percaya akan Tuhan. Sip, terima kasih semuanya pendapat kalian, perwakilan dari kelas 6. Kalian semua sungguh luar biasa. Kalian sudah mendengar cerita tentang hari ini, tentang pengkhianatan, dan pasti bisa mengambil kesimpulan dan keputusan terbaik untuk hidupku dan hidupmu, hidup kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang setia. Baik itu setia kepada orang tua, setia kepada teman, setia kepada saudara, terlebih setia kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan belajar contoh kesetiaan ya adik-adik. Contoh kesetiaan seperti ini. Misal kita ada acara keluarga, lalu teman kita juga ngajak keluar. Kalian pilih yang mana? Kalau remaja-remaja seusia kalian, kakak sih percaya kalian mesti pilih teman, sudah punya dunianya sendiri. Tapi ketika kita mengikuti acara keluarga, kita berarti setia mendahulukan keluarga kita dibanding yang lainnya dulu. Nah, kenapa masalahnya keluarga harus yang utama? Karena kalian kecil dan dibesarkan di keluarga. Keluarga ini memberi kalian banyak hal. Nah, kalian ketika mengabaikan keluarga dengan memilih yang lainnya, berarti kalian telah mengorbankan keluarga. Jadi, kalau ada masalah, datang dan larinya ke keluarga, bukan yang lainnya, apalagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Kemudian ketika ada acara keluarga, utamakan acara keluarga itu, jangan acara-acara yang lainnya, karena keluarga itu adalah tempat di mana kita akan kembali nantinya. Kakak sih menyadari ya teman-teman, seusia kalian ini sangat membutuhkan teman. Happy kalau sudah bersama teman. Tapi jangan lupa juga, teman itu harus dipilih-pilih. Yang kita wajib setia itu adalah teman-teman yang good habit, yang ngerti firman Tuhan, yang ketika kita curhat, kita diajak berdoa kembali ke firman Tuhan, diingatkan firman Tuhan. Jangan teman-teman yang membawa kepada keburukan. Mungkin ketika kita cerita dengan teman, lalu teman kita ngompor-ngompori ya bahasanya, membawa kita ke dalam yang lebih jahat atau yang kurang benar menurut firman. Stop dan tolak itu. Itu bukan teman yang patut kita jadikan sahabat dekat. Ya kenal aja biasa. Jangan sampai bersahabat dengan yang salah. Ketika kita salah memilih pergaulan, nanti kita sendiri yang rugi. Dan ingat lagi, setia dulu curhatnya itu ke orang tua, ke keluarga, ke sekolah minggu, misalnya kepada kakak bunda di sekolah minggu, ke orang-orang yang tepat dan mengerti firman, supaya kalian bisa mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, dan juga itu adalah salah satu setia kepada Tuhan Yesus. Menghormati orang tua itu juga merupakan contoh setia kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan, mendengarkan ibadah online, ikut sekolah minggu, rajin membaca Alkitab dan juga renungan, itu juga salah satu cara setia untuk Tuhan. Jangan lupa tetap membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa secara pribadi antara kita dan Tuhan Yesus.
Kadang kita juga bisa berkhianat kepada Tuhan Yesus, kepada keluarga, kepada teman. Dengan cara apa? Dengan cara mementingkan ego sendiri, mementingkan kebutuhan pribadi, dan membuat semuanya itu menjadi dikesampingkan. Mari adik-adikku, kita setia menjaga persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kita diisi firman Tuhan dan juga mendengarkan renungan harian. Walaupun kita tidak ada onsite di rumah berkat, namun kakak yakin dan kakak percaya kalian lebih memilih acara rohani daripada acara-acara film yang lainnya. Film bisa diputar lagi nanti, bisa besok. Dan juga jangan lupa setia kepada keluargamu, utamakan kepentingan keluargamu daripada memilih kepentingan yang lainnya. Kalau keluarga sedang kesusahan, sedang ada anggota keluarga yang butuh bantuan, yuk bergabung, ayo langsung dirangkul erat bersama-sama. Bersama-sama kita tunjukkan bahwa keluarga Tuhan itu keluarga yang bersatu, keluarga Tuhan itu keluarga yang saling membantu. Dengan demikian kalian menunjukkan kasih kepada Allah. Sudah seharusnya kita setia kepada umat dan juga kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Sebaiknya kita menurut ajaran-ajaran firman Tuhan ini. Kakak mengajak kita bersama-sama siap melakukan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah siap melakukan firman Tuhan? Oke, kalau siap semuanya, sekarang kita berkomitmen untuk menjadi orang yang setia dan tidak menjadi orang yang berkhianat dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan teman-teman, dan dengan siapapun. Kedamaian pasti akan ada ketika kita tidak mementingkan diri sendiri. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, Engkau berkati orang Kristen yang lebih mementingkan uang daripada Engkau. Tuhan, Engkau tetap lindungi dan berkati mereka agar mereka cepat sadar Engkau lebih penting dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya kami tidak mudah jatuh ke dalam dosa seperti Yudas. Engkau tetap lindungi kami dari godaan iblis supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat segala warga Indonesia supaya Engkau berikan keamanan dan kesehatan, juga selalu patuh pada protokol kesehatan sehingga COVID-19 cepat musnah dari bumi ini Tuhan. Sehingga semua warga bisa beraktivitas seperti kembali. Tak lupa juga kami berdoa buat anak-anak Indonesia biar Engkau semakin setia melayani Engkau dan sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, kiranya apa yang mereka lakukan dan kerjakan seturut dengan firman-Mu, sehingga mereka bisa melakukan tanggung jawabnya dengan benar dan pemerintah Indonesia semakin dipulihkan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berdoa, haleluya, amin. Kita ada di akhir ibadah. Saatnya kita sudah mulai tutup acara ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang setia, ajarkan kami untuk setia seperti Tuhan Yesus, setia kepada Engkau, setia kepada keluarga, setia kepada teman-teman, dan tidak mengandalkan diri kami sendiri atau tidak mengutamakan kepentingan pribadi kami masing-masing. Ajar kami Tuhan melakukan firman-Mu hari ini dan jauhkan kami dari sikap-sikap seperti Yudas. Jauhkan kami dari pengkhianatan seperti Yudas, supaya yang kami lakukan bisa berjaga-jaga, bisa siap sedia ketika Tuhan Yesus memanggil kami, ketika Tuhan Yesus ada di dalam diri kami, kami dapat menyebarkan berita-berita yang baik. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam diri kami, kami didapati setia dan iman kami kepada Tuhan Yesus sampai mati. Amin. Saat ini ya Tuhan, kami telah selesai belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan, mengerti, memahami di dalam setiap hari kami. Ketika firman yang kami dengar masuk ke dalam hati kami, itu akan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Hikmat-Mu menyertai kehidupan kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka tangan semuanya adik-adik. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Aku anak setia
Aku anak yang tidak akan berkhianat. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup dan matiku untuk Tuhan. Kita katakan bersama-sama dengan iman 5 kepastian hidup bagi orang percaya. Hidupku diciptai oleh Tuhan, hidupku diciptakan secara ajaib, hidupku diberkati tanpa batas, hidupku diprogramkan untuk berkemenangan, hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Happy Sunday, bye-bye, God bless you, see you. Akhir dari ibadah sekolah minggu pagi ini adalah evaluasi dan konfirmasi. Supaya kita mengetahui kemampuan kalian dalam menerima firman Tuhan hari ini, silahkan dikirim jawaban kalian ke wali kelas kalian masing-masing. Bisa ke Mempista atau juga bisa ke Kak Rina. Ditunggu ya, jangan lupa. God bless you.